Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara, selamat malam. Suasana beribadah kita di malam hari ini terasa cukup berbeda dibandingkan suasana beribadah yang lain. Terima kasih kepada Panitia Paskah karena di hadapan kita terlihat ada apa ini Ibu Bapak? Ya, ada salib dengan kain yang berwarna ungu. Begitu pula kalau kita perhatikan di sekitar dinding-dinding, juga ada salib dengan pita berwarna ungu. Kalau boleh saya tanya, bagaimana perasaan ibu bapak saudara dengan suasana peribadahan seperti ini? Apa yang dirasakan? Adakah yang mungkin merasakan lebih khusyuk, lebih merasakan hikmat, ketenangan, ataukah mungkin ada yang merasakan sedih karena melihat salib? Apapun perasaan yang ibu bapak saudara rasakan saat ini, memang terkadang kita sadari bahwa itu dapat muncul dengan bantuan visualisasi. Apa yang ada, ornamen-ornamen yang ada ini membantu kita membangun suasana beribadah. Terutama peribadahan kita di suasana saat ini mengandung makna yang khusus. Untuk itu, ornamen-ornamen ini bukanlah tanpa makna. Ornamen-ornamen ini mau memberikan suasana keberimanan kita. Sehingga bukan karena ikut-ikutan kita buat seperti ini. Bukan karena melihat pada suatu tradisi tertentu. Dalam beberapa waktu, beberapa hari terakhir ini, dalam percakapan demi percakapan, di berbagai kelompok orang cukup banyak saya pribadi jumpai percakapan tentang ibadah Rabu Abu. Dalam percakapan itu tidak sedikit yang mempertanyakan, kenapa ya kok sekarang kita ibadah Rabu Abu? Bukankah itu tradisi ritual milik gereja Katolik? Kok kenapa ya sekarang kita cukup ke Katolikan? Bagaimana menyikapi ini Bu Bapak Saudara? Suasana keberimanan kita bukanlah mengikuti siapa-siapa. Saya pahami bahwa kebimbangan pemikiran tersebut memang wajar adanya, karena memang keberadaan kita GBIB melakukan ibadah Rabu Abu mulai muncul sekitar 3 atau 4 tahun belakangan ini. Dan faktanya tidak serentak dilakukan di berbagai jemaat. Sosialisasinya masih belum mencakup semua. Maknanya belum diketahui secara lebih pakem. Begitu pula setiap jemaat belum tentu sudah siap untuk melaksanakan ibadah Rabu Abu. Tapi kita bersyukur karena jemaat Efata saat ini boleh dapat melaksanakan ibadah Rabu Abu. Tapi tentu saja ibadah Rabu Abu ini bukan karena ikut-ikutan. Ibadah Rabu ini bukan karena tanpa makna. Untuk itu apa maknanya? Biarlah saat ini kita mau dibukakan hati, dibukakan pemikiran kita, mengerti, melihat bahwa Rabu Abu memang bagian dari keberimanan kita semua. Rabu Abu itu memang tradisi milik gereja Kristen. Rabu Abu itu memang tradisi dari milik gereja Kristus, dari sananya. Awal tradisi ini disebut sebagai Lent Tradition. Dan saat ini bukan hanya denominasi gereja Katolik, tapi gereja Reform, gereja Lutheran, Calvinis, denominasi-denominasi yang lain juga melakukan ibadah Rabu Abu. Jadi kita tidak sekedar ikut-ikutan, kita melakukannya dengan penuh permaknaan. Karena tradisi ini adalah tradisi kita bersama, tradisi milik gereja Kristus. Meskipun bila kita mencari dasar atau alasannya, di Alkitab mana sih ibadah yang melaksanakan Rabu Abu?
secara biblis, secara literally, kita mungkin tidak akan menemukannya secara tepat. Tapi tradisi kehidupan umat Israel kuno melakukannya. Umat Israel kuno ketika dalam penyataan kehidupannya yang meratap atas keberdosaannya, atas segala keberadaan dirinya yang sengsara, yang susah, yang tahu kalau dirinya salah, ia melakukan tradisi Rabu Abu ini. Sehingga tradisi Rabu Abu bukan tradisi yang asing bagi gereja, bukan tradisi yang asing bagi GPIB. Begitu pula apa yang menjadi dasar bagi kita. Kita bisa bersama kita melihat pada tradisi-tradisi yang dilakukan saat umat Israel berada di perjanjian lama. Dalam kitab Peratapan pasal 2 ayat 10, di sana dikatakan tua-tua Israel menangisi Israel. Ia meratap dan berkabung dan menaruh abu di atas kepalanya. Di kitab Ester, ketika raja menjatuhkan hukuman bagi orang Yahudi, apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi? Mereka berpuasa, mereka berkabung, mereka tidur di atas abu. Di kitab Yunus, Raja Niniwe ketika mendengar nubuatan dari Yunus, ia bertobat dan ia melakukan perkabungan. Ia menggunakan abu, tanda pertobatan. Jadi praktek penorehan abu bukanlah juga hal yang asing bagi tradisi kekristenan. Abu sebagai lambang pertobatan ditaruh di atas kepala. Ketika abu ada di atas kepala, abunya akan terhempas, abunya akan jatuh ke wajah dan membuat wajah terlihat seperti kotor. Bahkan ketika tidur di atas abu, tubuh itu terlihat mengerikan, berantakan. Itulah yang mau digambarkan bagaimana kehidupan manusia itu sesungguhnya. Keberadaan manusia itu tidak lepas dari keberantakan tanpa Allah, kengerian tanpa Allah. Dan ketika orang melihat seseorang yang ada abu di dirinya, ia melihat bahwa wah, orang ini berada pada suatu kesadaran akan kesalahannya. Dan ia berada pada satu titik di mana ia mau bertobat, beralih pada jalan yang lain. Dan pertobatan itu disaksikan oleh orang. Kesaksian itu menjadi bagian untuk ia dilihat oleh orang, sehingga orang banyak melihat apakah pertobatan ini benar. Setelah abu yang ada dirinya itu tidak ada lagi, apakah ia tidak melakukan hal yang salah atau masih berbuat yang salah? Ini yang ingin digambarkan. Sebagaimana juga yang digambarkan dalam kisah penciptaan. Kejadian pasal 3 ayat 19. Hari ini dalam media sosial, di WhatsApp, di grup, di berbagai media, saya lihat ayat ini jadi populer. Kita coba lihat bersama. Kejadian pasal 3 ayat 19. Ya, 19b. Kita baca bersama-sama. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Iya Ibu Bapak Saudara, ini yang digambarkan dalam kerangka penciptaan Allah. Manusia digambarkan bahwa ia dari debu dan akan kembali menjadi debu. Umat Israel menabur abu pada dirinya, di kepalanya, mengingatkan mereka tentang kefanaan, tentang keterbatasan mereka. Debu itu adalah sesuatu yang gampang terhapuskan, gampang hilang. Ini mau menggambarkan keterbatasan manusia, keberadaan manusia yang amat rapuh. Karena itu manusia amat membutuhkan Kristus. Manusia butuh pendamaian. Manusia amat membutuhkan pembenaran dari Allah. Dan manusia diingatkan akan hakikatnya, bahwa hidupnya bersumber hanya kepada kasih karunia, rahmat daripada Allah sendiri. Sehingga manusia memang tidak memiliki dasar sedikit pun untuk dapat bermegah di atas keberadaan dirinya. Tidak sedikit pun ada alasan untuk kita membanggakan keberadaan diri. Karena hanya iman
kepada penebusan Allah, kepada Allah yang pengasih, Allah yang pemurah, Allah yang maha panjang sabar, yang akan membenarkan diri kita. Pembenaran karena iman. Dan itulah yang menjadi bagian dari perenungan firman Tuhan yang kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus mau menekankan bahwa kehidupan jemaat di Galatia jangan hidup berdasarkan hukum Taurat. Kalau melakukan hukum Taurat, buahnya adalah kesia-siaan. Kenapa? Karena upaya pembenaran diri itu tidak akan henti-hentinya dilakukan. Hukum Taurat itu berdasarkan tradisi. Hukum Taurat dengan butir-butirnya diatur ada 613 hukum. Dan bila dapat melakukan 613 hukum, maka dikatakan hidupnya bertobat. Tapi bila tidak dapat melakukan 613 hukum itu, maka ia dikatakan melanggar perjanjian dengan Allah. Hukum Taurat sifatnya sempurna. Hukum Taurat sifatnya terus-menerus tanpa celah. Lihat hakikat keberadaan manusia. Tidak ada manusia yang tidak rapuh. Untuk itu apabila terus berdasarkan pembenaran berdasarkan hukum Taurat, yang ada hanyalah kutuk. Tidak ada pembenaran dan berkat. Tapi Paulus menyatakan ada jalan keluar untuk lolos dari kutuk itu. Dengan cara apa? Dengan cara hanya karena berdasarkan iman. Ibu bapak bersama kita coba lihat di ayat ke-13. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus yang menggantikan kita yang harusnya menerima kutukan itu. Menggantikan kita di kayu salib. Dan lihatlah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu. Kristus menggantikan kita menjadi kutuk. Ayat ke-14 kita baca bersama. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Supaya apa? Supaya semua orang yang beriman, bukan lagi bilang orang Yahudi, tapi semua orang yang menaruh iman kepada Kristus beroleh berkat Abraham. Apa berkat Abraham? Wah, Abraham kaya raya. Abraham punya ternak berjuta-juta. Berkat yang mana yang dimaksud? Janji Allah kepada Abraham tentang penebusan, tentang keselamatan. Berkat itulah yang juga akan diterima setiap orang yang menaruh iman kepada Allah. Jadi pembacaan dari Paulus mau menekankan bagi kita, pembenaran tidak ada berdasarkan ritual. Pembenaran hanya berdasarkan iman. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther, sang bapak gereja, tokoh reformator gereja. Ia mengatakan sola fide, hanya oleh iman, fide, faith. Sola fide, hanya oleh iman. Tidak bisa manusia dibenarkan atas aturan-aturan yang lain. Karena manusia rapuh, terbatas. Tidak akan manusia mampu membenarkan dirinya sendiri. Hanya kok oleh iman kepada Allah yang penuh kasih karunia, dengan mengakui keberadaan diri kita yang adalah debu dan membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ibu bapak, pemberitaan firman Tuhan yang kita renungkan saat ini mau mengajak kita melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam ibadah hari Rabu ini kita diajak melakukan 3 hal. Yang pertama, menyadari keberadaan kita yang terbatas, rapuh, lemah. Kita tidak memiliki kemampuan untuk membenarkan diri sendiri. Untuk itu, bawa diri ke hadapan Allah. Dan di hadapan Allah, buang, lepas semua topeng yang ada, buka semua kepalsuan diri, sikap yang membenarkan terus-menerus diri sendiri.
Kalau selama ini pemikiran-pemikiran kita adalah mencari bagaimana diri kita tidak terlihat salah, selalu melihat diri adalah yang benar dan orang lain yang salah, selalu melihat diri kita yang selalu lebih baik daripada orang lain, ini adalah bagian untuk kita diingatkan membuka topeng itu. Karena tidak ada diri kita yang dapat membenarkan diri sendiri. Pembenaran hanya daripada Allah saja. Untuk itu buka semua kepalsuan diri. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 10 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia telah berdusta. Dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Lihatlah betapa orang yang membuat merasa dirinya benar, tidak berdosa, itu bahaya. Yang menyatakan bahwa Allah itu berdusta. Dan ternyata tidak ada firman dalam hidupnya. Untuk itu, mari menyadari segala kelemahan kita dalam dosa. Kita lemah dalam dosa. Dan sebab Tuhan hanya berkenan kepada orang yang jujur, orang yang rendah hati. Tuhan hanya berkenan kepada mereka yang remuk jiwanya. Bukankah ada ibadah yang kuperkenan adalah hati yang hancur, jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur itu adalah meruntuhkan segala ketopengan, kepalsuan diri. Buang segala kepalsuan diri. Tidak mau mendengarkan masukan daripada orang lain. Tidak mau membuka pandangan-pandangan lebih luas. Lepaskan semua itu. Dengan hati yang hancur, kita terbuka menyadari segala dosa dan kesalahan. Sebelum membawa diri kita, memberi diri ke depan dan menerima penorehan abu di dahi, ingatlah makna tadi. Abu adalah lambang dari pertobatan. Abu adalah lambang dari ratapan bahwa kita menyadari segala kesalahan kita. Untuk itu sebelum membawa diri menerima penorehan rabu, mari ratapi kesalahan-kesalahan kita. Jangan berdiam dari pembenaran-pembenaran diri. Dan setelah kita meratapi kesalahan-kesalahan kita, kita siap untuk melakukan sikap hidup yang lebih baik. Yang kedua, sikap hidup yang lebih baik itu perlu dipraktekkan. Dan momentum ibadah hari Rabu ini memang mau menghidupkan kerinduan kita akan pertobatan itu. Tapi momentum ibadah hari Rabu ini tidak berhenti di malam ini. Ini berlanjut di hari-hari selanjutnya. Selanjutnya kita akan memaknai masa prapaskah selama 40 hari. Biarlah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berdoa. Dan bukan berdoa hanya untuk diri sendiri. Dalam doa kita secara luas terbuka mendoakan yang lain, mendoakan berbagai pergumulan iman yang lain, sebagai bagian kita tidak hidup untuk diri sendiri. Dalam siklus 40 hari ini kita diajak untuk berpuasa, mengendalikan keinginan diri. Kita diajak untuk berpantang, kita diajak untuk bermeditasi, kita diajak untuk melakukan segala laku bajik, laku kebaikan sebagai komitmen kita untuk menghidupi pertobatan. Kalau tadi kita diajak pertobatan itu adalah komitmennya kita hidupi dalam 40 hari dan seterusnya. Ya, meskipun perjalanan kehidupan kita berat di dunia ini. Terkadang kita terasa, saya sudah banyak berkorban. Jalan hidup saya sudah sakit, sudah banyak disakiti. Jalan hidup saya gelap. Jalan hidup saya melelahkan. Tapi di tengah situasi demikian, kita terpanggil untuk tetap gigih dan mempertahankan iman kita. Karena dalam keterbatasan kita sesungguhnya tidak mampu. Kita hanya dimampukan karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Komitmen itu dipegang bersama dengan Allah. Hanya bersama dengan Allah kita bisa memenuhi hidup
sikap hidup yang bertobat. Untuk itu Ibu Bapak Saudara, perilaku yang ketiga saya mengangkat ini dari fakta sejarah. Sejarah mencatat Konstantinus, sang kaisar Romawi, ketika ia berperang, kemudian ia melihat suatu penglihatan di awan. Di awan tergambar salib. Di salib itu ada tulisan dalam bahasa Latin kemudian disebut in hoc signo vinces. In hoc signo vinces. Dengan tanda ini ada kemenangan. Tanda apa yang tergambar? Salib. In hoc signo vinces. Melihat gambaran itu dan ada in hoc signo vinces, ia mempercayai ini adalah penglihatan dari Yang Maha Kuasa. Ketika itu Konstantinus belum mempercayai Allah. Segera ia menyuruh semua pasukannya untuk menggunakan tanda salib. Apa hasil peperangannya? Mereka menang dalam peperangan. Setelah peperangan, Konstantinus memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan ia mengeluarkan dekrit, kalau tadinya kekristenan ditindas, kekristenan sembunyi-sembunyi, sekarang kekristenan boleh beribadah di seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Mujizat terjadi. Ibu Bapak Saudara, kalau orang melihat bahwa tanda salib ini sebagai tanda kekalahan, tanda yang memalukan, tanda penderitaan. Orang melihat bahwa tanda salib ini tanda kutuk. Tapi in hoc signo vinces, ini adalah tanda kemenangan iman. Tanda Allah telah menggantikan kutuk kita. Tanda bahwa kita telah dimenangkan. Untuk itu Ibu Bapak Saudara, penghayatan ibadah hari Rabu ini menjadi momentum bagi kita untuk masuk dalam perarak-arakan, dalam barisan pengakuan percaya dan pengakuan pertobatan. Untuk memberi hidup dalam kasih dengan sesama, sebagaimana Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan, kiranya abu ini dan ibadah hari Rabu ini bukan ikut-ikutan, tapi punya makna yang bernas dalam kehidupan kita. Amin. Ibu Bapak Saudara, kita menyambut firman Tuhan dari Gita Bakti nomor 167 bait pertama dan bait kedua, hanya debulah aku. Oh
Tuhan, hari Rabu Abu menandai mulainya masa Prapaskah. Penorehan abu di dahi maupun penaburan abu di atas kepala merupakan ungkapan pertobatan, ungkapan kesedihan, ungkapan hidup yang merana, yang memohon belas kasihan Tuhan. Penorehan abu adalah bentuk penghayatan kita dalam menghayati penderitaan Kristus. Jemaat Tuhan, sebagai tanda pertobatan, perendahan diri bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah, kita akan menerima abu. Dengan tanda abu yang ditorehkan di dahi, kita menghayati penderitaan dan pengorbanan Kristus bagi kita, sehingga kita mengalami pembaharuan hidup bersama Tuhan dan berdampak bagi dunia. Sebagaimana dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 13, koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
itu Bapak Saudara, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Sungguh bercela, tidak layak diri kami ini di hadapan-Mu ya Allah. Namun dalam kasih, Engkau memanggil dan merengkuh kami, menyertai, menghibur, bahkan Engkau menguatkan kami. Biarlah penyataan iman ini senantiasa menguatkan kami dalam menjalani kehidupan memikul salib, hingga salib ini kami dapati menjadi tanda kemenangan iman. Saat ini Tuhan, kami menaikkan doa kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau mau mendengarkan segala seruan, segala ratapan jiwa kami. Inilah hancur kami Tuhan. Kami naikkan dalam doa kami masing-masing. Ya Tuhan Maha Kasih, kami menyerahkan waktu kehidupan kami menjalani segala tugas dan tanggung jawab di tengah segala keberadaan kami. Ajarlah kami untuk selalu berpikir, untuk dapat selalu bertindak sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bila kami berada dalam kelemahan tubuh saat ini, Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kekuatan agar kami dapat kembali pulih dan kami dapat kembali menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bila kami berada dalam kelemahan batin, Tuhan, ajarlah kami bersandar pada segala rancangan sempurna-Mu yang terjadi, yang kami imani adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Setiap kami yang mempersiapkan dan merencanakan juga sedang mengerjakan pencapaian untuk kehidupan kami masa depan. Tuhan, berkatilah agar apa yang kami buat mendatangkan sukacita bagi-Mu dan kasih Tuhan dapat dirasakan bagi setiap mereka yang hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bagi kemuliaan nama Tuhan, paduan suara Jemaat Efata akan memberikan kesaksian pujian melalui lagu dengan judul Jadikan Hatiku Istana Cinta-Mu.